Kemurahan Tuhan sungguh bisa kita rasakan, kita nikmati. Masih banyak orang yang belum berseru di dalam nama Yesus. Dan firman Tuhan katakan yang berseru di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus akan memperoleh keselamatan, akan masuk surga. Tetapi bagaimana mereka bisa berseru kepada nama itu? Karena mereka belum pernah mendengar nama itu. Jadi kalau kita sudah dengar nama itu, akhirnya kita percaya kepada Tuhan. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Mendengar suara Tuhan, mendengar berita itu terus dikumandangkan. Masih banyak orang yang belum mendengar nama itu, sehingga mereka tidak berseru di dalam nama Yesus. Memang mereka akan berkata, kami berseru kepada Allah. Tetapi apakah betul Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang memberikan keselamatan kepada mereka, Allah yang memberikan kehidupan kepada mereka? Minggu lalu kita sudah melihat ada orang yang melakukan banyak ibadah, upacara, ritual yang lain yang mereka pikir itu Allah, padahal bukan Allah. Sangat disayangkan sekali. Nah, bagaimana kehidupan mereka yang belum mendengar? Mereka sedang menantikan ada orang-orang yang telah terlebih dahulu percaya kepada Yesus. Mengapa percaya? Karena sudah terlebih dahulu mendengar tentang nama itu dan membuka hati kemudian menerima Yesus, yaitu saudara dan saya, hamba-hamba Tuhan, orang percaya yang sudah mendengar, dan mereka sesungguhnya, kita sesungguhnya diutus oleh Tuhan ya untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa kabar baik ini, duta-duta Injil. Kita diutus oleh Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Siapa yang pergi? Kita semua, saudara dan saya. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, engkau harus pergi. Di lirik kiri kanan, engkau harus jadi saksi Kristus. Amin. Enggak ada yang berani lihat kiri kanan. Kepada hamba-hamba Allah, kepada pemberita-pemberita firman Allah. Di dalam tema kita hari ini, dalam ibadah ini, Tuhan memberi kuasa atas roh jahat. Nah, sebenarnya musuh kita, ya ini roh jahat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia memanggil ke-12 murid itu, mengutus mereka berdua-dua. Ya, mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Yesus memberi kuasa kepada murid-murid yang diutus itu. Kuasa apa? Kuasa atas roh-roh jahat. Mengapa perlu kuasa kepada kita, kepada murid-murid? Kuasa atas roh-roh jahat, karena roh-roh jahat tidak tinggal diam. Ya, sampai sekarang bahkan waktunya semakin dekat dan roh-roh jahat itu sedang bekerja begitu dahsyatnya, begitu luar biasa. Karena mereka kejar tayang, kejar waktu. Lagi ada kesempatan bagi mereka, mereka gunakan itu. Nah, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Adakah kita gunakan kesempatan juga atau kita ketakutan? Ketika murid-murid diutus berdua-dua oleh Yesus, setelah mereka diberi kuasa atas roh-roh jahat, ayat 12, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Nah, seseorang harus bertobat manakala firman diberitakan kepada mereka. Harus ketemu dulu mereka dengan kebenaran itu, baru orang itu bisa bertobat. Seseorang yang tidak berjumpa dengan kebenaran, dia tidak akan bertobat. Karena dia tidak butuh kebenaran. Karena dia tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi manakala kita memberitahukan tentang kebenaran, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Manakala kita memberitahukan tentang pribadi Yesus kepada orang itu, maka orang itu akan bertobat. Ketika firman diberitakan, ketika nama Yesus diberitakan, ketika Injil, kabar baik ini diberitakan, terjadi mujizat, ada pertobatan, dan ada kesembuhan, ada kemenangan. Roh-roh jahat keluar dari
pribadi yang tadinya diikat oleh roh jahat itu. Saudara, ini tidak mudah bagi kita tentunya. Ya. Tidaklah mudah bagi kita untuk memberitakan kabar baik atau Injil. Saya mau bertanya, adakah di antara kita yang sudah pernah memberitakan kabar baik ini kepada orang lain? Tentu ada, saya yakin dan percaya. Tapi adakah di antara kita yang belum berani? Nanti dibilang saya sok suci, nanti saya malah tidak ditemani, dimusuhi, malah saya dikucilkan. Ada banyak tantangan, ada ketidakberanian, ya. Ada merasa belum layak, belum waktunya, atau berkata saya belum belajar sungguh-sungguh atau belum tahu benar semua firman ini. Ada banyak alasan juga karena ketidakberanian kita untuk memberitakan kabar baik itu. Nah, kita diperhadapkan dengan kuasa kegelapan. Sekali lagi, roh-roh jahat tidak tinggal diam. Ya. Seperti begini, ketika kita membawa terang, maka kegelapan akan terusik dan mereka tidak tinggal diam. Ya, kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan itu mulai goncang. Jadi begini, kalau dulu kita ada di dalam dunia gelap, dikuasai oleh kegelapan, kemudian ada orang membawa kabar baik kepada kita supaya kita mengikuti kebenaran ini, maka kuasa gelap di sini tidak tinggal diam. Ya, melalui ajaran yang lama, budaya kita, ya ditakut-takutin, diberikan sesuatu yang menggentarkan hidup kita supaya kita tidak melangkah. Ya, bahkan salah satu ya perbuatannya adalah membutakan. Ya, dibutakan oleh ilah zamanika. Jadi kita itu dibutakan, mata rohani kita enggak terbuka untuk melihat kebenaran itu. Jadi ada seseorang yang sudah mendengar Injil, berkali-kali diberitahukan tentang kebenaran, tentang firman. Tapi roh jahat itu menutupi. Nah, mungkin pernah kita seperti itu. Ada orang beritahukan tentang kebenaran kepada kita, tapi mata rohani kita tertutup dan kita tidak melihat kebenaran itu. Tidak mau tahu. Nah, yang menutupi ya kebenaran ini, yaitu yang membuat gelap ini, itu pekerjaan roh jahat. Seseorang sulit mengalami pembaharuan, sulit mengalami perubahan. Nah, dia dikuasai oleh roh-roh jahat itu. Jadi roh jahat ini harus dikeluarkan dari hidup seseorang. Roh jahat yang pernah tinggal di dalam diri saudara sudah dikeluarkan belum? Sudah belum? Atau biarin aja di situ, nggak apa-apalah teman. Jangan ya. Seseorang nggak bisa bertumbuh imannya, rohaninya, karena ada ikatan itu. Minggu lalu kita sudah pelajari, ya, harus berani melepaskannya. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan lepaskan. Ya, jadi waktu bilang lepaskan itu agak mantap dikit, lepaskan gitu. Kalau agak-agak susah, lepaskan gitu ya. Amin. Lepaskan, amin. Orang Kristen banyak, kalau kita lihat imannya tidak bertumbuh. Tidak terjadi perubahan dalam hidupnya. Nah, kelakuannya jahat. Mengapa orang Kristen ini kelakuannya jahat? Karena ada roh jahat di dalam hidupnya. Nah, roh itu mengikat. Nah, waktu murid-murid pergi dan memberitakan Injil, ayat tadi berkata apa? Roh jahat itu disuruh keluar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, roh jahat tidak tinggal diam. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-murid ketika ia mengutus murid-murid itu. Dan kuasa itu juga diberikan kepada kita sampai saat ini. Saudara dan saya punya kuasa itu. Karena Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri ada di dalam diri kita. Amin. Roh yang ada padamu lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu murid-murid diutus ini bukan hal mudah bagi mereka. Berdua pergi. Karena ayat sebelumnya kalau kita lihat, Yesus sendiri ditolak. Ya, Yesus sendiri ditolak. Kalau kita lihat firman Tuhan. Ya, coba kita lihat sejenak.
Di dalam Markus pasal 6 itu, sebelum di ayat yang ke-7, ya ada satu peristiwa bahwa dia ditolak. Ya. Mengapa dia ditolak? Karena orang berkata dia anak tukang kayu. Saya baca untuk kita dengan cepat. Mulai dari ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka ya berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Wow, padahal tadi mereka melihat ini, bahasanya ini luar biasa, penuh kuasa, mujizat terjadi. Tapi kan dia anaknya tukang kayu. Saudara-saudaranya sama dengan kita. Siapa sih dia ini, dari mana? Wah, akhirnya ditolak. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Kira-kira begini, saudara, apakah semua sudah bertobat? Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan sudah bertobat. Nah, waktu Bapak Ibu dulu di kampung halaman dan dikenal, ya suka nyolong punya orang, suka berantem, suka mabuk-mabukan, terus saudara pulang. Dan saudara ngomong tentang kebenaran, enggak boleh bro begini, langsung diketawain, siapa lu? Ya, kamu dulu yang ngajak saya curi kelapa orang. Ya, kau yang suruh kita curi ayam orang, kita panggang waktu itu kan? Kau yang suruh saya beli minuman keras kan? Loh, kok kamu bisa suruh saya bertobat? Ada-ada aja kamu, ayo kita kembali lagi yuk. Kira-kira gitu. Jadi ditolak karena kenal. Kamu ini kan, apalagi masih muda ya, kalau sudah agak tua sih mungkin mending lah, karena sudah pengalaman barangkali, sudah benar-benar bertobat. Kalau orang muda kan diragukan pertobatannya. Biasanya begitu. Tapi enggak juga ya. Orang tua apa diragukan pertobatannya? Oh tidak ya. Halo orang tua, sudah bertobat sungguh ya, amin? Enggak ada aminnya, amin. Anak muda senyum-senyum ya. Ia tidak dapat mengadakan mujizat-mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Murid-murid bersama Yesus. Yesus saja yang sudah buat mujizat, mereka tolak. Terus mereka disuruh sekarang berdua-dua tanpa Yesus. Lah siapa kita? Jadi ini kadang-kadang persoalan yang kita hadapi, siapa saya sehingga saya harus memberitakan tentang Yesus. Saya enggak orang hebat, saya enggak luar biasa, saya juga tidak belajar banyak tentang firman. Kemudian kita disuruh pergi. Mereka waktu bersama dengan Yesus, melihat mujizat itu, Yesus pun ditolak. Wah, enggak enak dong. Jadi tidak mudah itu sebabnya Yesus tegaskan, diberikan kepada mereka kuasa itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut ya, kita tidak perlu takut ketika kita menjadi saksi Kristus, amin. Jangan takut bersaksi, amin. Jangan takut kalau akhirnya mulut kita berbicara kepada seseorang, beritahukan kebenaran. Kita tidak paksa mereka untuk pindah agama, tidak, kita tidak berbicara agama. Kita berbicara tentang kebenaran, ya, tentang nama Yesus, ya, satu-satunya nama di muka bumi ini yang olehnya kita diselamatkan, yang olehnya manusia diselamatkan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia diselamatkan. Hanya nama Yesus. Jadi kita hanya beritahu saja. Ada risiko, betul ada risiko. Bisa digebukin bisa, bisa dianiaya bisa dibunuh bisa. Nah kenapa terjadi? Karena roh kegelapan tadi, roh jahat tidak mau tinggal diam.
Ya seperti seseorang tadi yang sudah diikat, kalau orang ini percaya kepada Yesus maka dia akan keluar dari kegelapan itu. Nah, kuasa gelap dia mau mengikat terus, dia mau banyak teman, dia mau banyak sahabat. Jadi kalau Injil masuk maka dia akan kehilangan, maka dia buat segala cara untuk menghancurkan orang-orang yang membawa kabar baik ini. Untuk menghancurkan orang-orang percaya, dia buat berbagai cara. Jadi tidak mudah. Ya. Tetapi jangan takut, sebab kita sebagai anak-anak Allah memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Sebagaimana Tuhan Yesus memberikan kuasa atas roh-roh jahat kepada murid-murid. Jadi murid-murid diberikan kuasa atas roh-roh jahat itu. Nah pun demikian kita, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya, diberi kuasa itu oleh Tuhan, diberi kuasa. Ada kuasa dari Allah bagi kita untuk menghadapi kuasa-kuasa jahat itu, kuasa-kuasa kegelapan itu. Untuk itu kita harus berani bersaksi tentang Yesus kepada banyak orang, supaya banyak orang memperoleh keselamatan, supaya banyak orang selamat. Jangan kita berdiam diri melihat mereka sedang berjalan menuju neraka, tidak boleh. Ya, Alkitab berkata kita harus segera bergerak dan merampas mereka. Waktunya ini singkat Bapak Ibu. Kita mungkin berkata, ya 1 minggu lagi saya akan mengunjungi dia, akan melayani dia. Tahu-tahu 2 hari lagi dia sudah innalillahi wa innani rojiun. Selesai. Kapan lagi bagi kita? Padahal Tuhan sudah kasih kesempatan. Waktu saudara mulai berpikir, oh sahabat saya ini perlu dengar Injil, itu sebenarnya Tuhan sudah beritahukan kepada saudara. Ya, jangan sia-siakan kesempatan. Beritahukan tentang kebenaran itu kepada mereka. Pemberitaan ini bersifat urgent. Segera. Tidak bisa ditunda-tunda. Nah, untuk itu kita harus berani. Berani. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita berani dan bersemangat memberitakan Injil? Apa yang harus kita lakukan? Kebenaran firman Tuhan yang pertama di dalam Markus pasal 6 ini. Yang pertama adalah kita harus menyerahkan diri secara mutlak kepada Tuhan Yesus. Serahkan diri sepenuhnya. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Waktu Yesus memanggil murid-murid, ya, dan diutus berdua-berdua. Tidak bisa tidak, harus mereka menyerahkan. Dari mana kita tahu? Di ayat 8 berkata, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Tongkat pun bukan untuk mukul orang. Ya, hanya untuk berjalan kalau ada binatang. Ya. Seorang misionaris waktu dikirim, ya, orang Amerika ya ke suku Auka. Ya. Kemudian mereka ada senjata, kemudian anaknya bilang, "Pak, Bapak kan punya pistol. Nah kalau memang mereka nanti bikin panah apa ya tembak saja." Tapi bapaknya bilang, "Lah, apakah saya ke sana untuk membunuh mereka? Bukankah saya mau ke sana untuk menyelamatkan mereka?" Jadi mereka ada senjata tapi tidak untuk menembak kepala suku dan yang menyerang mereka. Waktu helikopter mereka turun, langsung dia serang dan ditombak, mereka mati. Ya, ini luar biasa ada kesaksiannya itu. Padahal ada pistol. Ya, ada senjata yang bisa membunuh orang itu. Tapi apakah mereka datang untuk membunuh? Bukan. Mereka datang untuk memberitakan kabar baik. Tapi roh jahat bekerja. Ya, tidak tinggal diam. Akhirnya roh jahat menguasai orang-orang itu. Bukankah firman Tuhan katakan apa? Ya, kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa kegelapan itu. Ya, dibuatlah gelisah suku itu. Tetapi kita tahu akhirnya, ya, setelah berita itu sampai, istri-istri daripada para misionaris yang mati itu berkomitmen akan kembali ke sana. Ya, bukan mereka nyerah, bukan, tapi kembali lagi ke sana. Dan saudara, yang membunuh misionaris itu
Ia akhirnya percaya kepada Yesus. Dan dia akhirnya jadi pelayan Tuhan di situ dan memberitakan kabar baik. Saudara, untuk merebut suku itu ada korban, ada nyawa. Tapi pada akhirnya mereka pun percaya. Nah, mengapa mereka membunuh? Nah, yang pembunuh itu jadi orang Kristen. Apa dia mau dengan keinginannya membunuh? Tidak. Tapi dia belum tahu kebenaran. Nah, setelah dia tahu kebenaran, justru dia memberitakan firman itu. Murid-murid disuruh pergi berdua-dua dan tidak membawa apa-apa. Kecuali tongkat, roti pun jangan, terus kita mau makan apa? Oke, kita mau pergi pemberitaan kabar baik PI. Bayarannya berapa? Ongkosnya berapa? Naik apa? Pesawat, kapal laut, darat, jalan kaki. Oh, jalan kaki zaman sekarang. Aduh, nanti dulu. Masih relevan nggak jalan kaki? Masih. Kita tidak nunggu biaya yang cukup besar, kemudian baru kita pergi. Jangan bawa roti pun jangan, bekal pun jangan. Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Wow, boleh memakai alas kaki, berarti mereka harus jalannya harus luar biasa ya. Tetapi jangan memakai dua baju. Terus gimana dong? Gak ganti baju atau bagaimana? Apa artinya? Kalau kita membawa uang, seringkali kita hanya menggantungkan perjalanan kita kepada uang. Oh, kita ada uang, ayo kita pelayanan. Oh, makanan lengkap kok, ayo kita pergi. Oh, fasilitas bagus, kita pergi. Berarti kita tidak andalkan Tuhan. Banyak kali terjadi bahwa para pemberita kabar baik tidak mampu pergi, tidak berani. Hanya karena memikirkan apa yang akan kita makan, minum, pakai, apa yang kita gunakan. Tetapi ketika Yesus mengutus murid-murid berdua-dua, jangan bawa apa-apa. Berarti mereka hanya bergantung mutlak kepada Tuhan. Berserah diri secara mutlak, secara total kepada Allah. Ya Tuhan, kami akan berjalan, kami akan melangkah. Tidak kami andalkan sesuatu pun, benda-benda apapun, harta apapun, makanan apapun. Tetapi kami mau melangkah. Dan kalau kami melangkah, kami tahu Engkau Tuhan tidak akan tinggal diam. Amin. Tidak akan mungkin Tuhan biarkan kemudian kamu celaka. Celaka ya. Jangan sampai Tuhan bilang, kamu celaka. Murid-murid bilang, kamu nanya. Udah tahu celaka nggak? Kamu bertanya-tanya. Tetapi Bapak Ibu, tidak berarti tidak ada masalah yang kita hadapi. Tuhan tahu, Tuhan nggak perlu bertanya. Halo, kamu nanya? Kita harus pergi. Ya pergilah. Coba kiri kanan bilang, kita harus pergi. Kamu nanya, nanya lagi. Ya nggak usah tanya-tanya lah. Memberitakan firman Allah nggak usah tanya-tanya. Itu udah kewajiban kita. Amin. Amin. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Boleh ya, boleh tidak, enggak harus. Karena untuk itu kita dipanggil. Saudara, jangan bawa apa-apa. Bergantung mutlak kepada Tuhan. Percayakan diri kepada Allah. Ketika kita melihat ada orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat, yang hidupnya sungguh di dalam kegelapan, mereka belum berjumpa dengan Yesus, dan kita pribadi yang sudah berjumpa dengan Yesus, kita diutus, diperintahkan Tuhan pergi. Untuk apa? Memberitahukan tentang kebenaran itu, memberitahukan tentang jalan itu, supaya orang-orang tadi yang hidup dalam kegelapan itu akhirnya menerima terang itu, dan kemudian mereka hidup dalam terang itu. Kepala suku yang saya katakan tadi akhirnya menerima terang itu, dan dia bersama orang-orang yang membunuh para misionaris itu yang sudah percaya kepada Yesus, mereka bergerak ke suku-suku sekitarnya membawa Injil, memberitakan kabar sukacita. Dan luar biasa, banyak orang yang bertobat. Tapi ada korban. Apakah Tuhan tidak tahu ada korban? Tuhan tahu. Bahkan dalam sejarah gereja, pertumbuhan gereja dikatakan darah martir adalah benih atau fondasi daripada gereja. Di daerah mana
ada penginjil yang mati, darahnya tertumpah. Kalau kita lihat sejarah, di situ berdiri gereja, di situ orang percaya, memuji, memuliakan Tuhan. Bukan mati sia-sia itu, bukan. Jangan takut. Apakah dia kalah? Tidak. Waktunya sudah seperti itu. Dan memang harus ada yang seperti itu. Ya, tapi ada juga yang pulang dengan berita. Para misionaris pulang ke negerinya dan berkata, di sana ada gereja, di sini ada gereja. Wow, melalui pelayanan mereka. Puji Tuhan. Dan itu memang ada. Apakah Tuhan pilih kasih kok yang si ini meninggal, mati, martir, yang ini enggak? Tidak. Masing-masing kita punya jatah tersendiri. Amin. Tetapi harus lakukan. Ya, menyerahkan diri secara mutlak kepada Allah. Kalau anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang percaya masih belum mau menyerahkan secara total, masih pikir-pikir, masih tanya berapa gaji saya, apa fasilitas yang disediakan, sudah ada sinyal enggak di daerah itu? Ini benar, ini sedang dalam pergumulan dunia misi. Karena kita mulai diseret dengan teknologi, kita maunya di kota, numpuk di kota karena fasilitas cukup bagus, semua lengkap. Ada suku-suku yang terabaikan di pedalaman sana, di pulau-pulau yang terpencil. Lah sinyal nggak ada. Jadi ketika mau diutus pergi ke sana, aduh, mamae, kita sama dengan terisolasi, sama seperti di penjara. Tapi kalau kita belajar tentang para misionaris, bukankah dulu daerah-daerah kita juga dalam kegelapan? Bersyukur ada hamba-hamba Allah yang meninggalkan zona nyamannya, berserah mutlak kepada Tuhan dan siap mati untuk Injil dan pergi. Ya, suku-suku kita yang latar belakang kita orang Kristen, lihat ada hamba-hamba Tuhan yang masuk ke pedalaman. Ya, membuka lahan yang tadinya masih tertutup. Dan akhirnya kita mungkin ada generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima. Setelah ya nenek moyang kita percaya kepada Tuhan. Itu karena ada hamba Allah yang menyerahkan diri secara mutlak kepada Tuhan. Dan mereka pergi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, serahkan diri terus kepada Tuhan. Tidak berarti, oh kalau begitu saya harus pergi ke tempat yang jauh. Ada di antara kita mungkin dipanggil secara khusus untuk itu. Tapi ada juga di antara kita dipanggil untuk sekitar kita. Ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung-ujung bumi. Nah, Yerusalem kita di mana? Tetangga kita, teman kerja kita, sahabat yang sering kita makan bersama. Ya, saya terus masih ingat ada seorang hamba Tuhan. Ya, di Bali ini, dia bekerja di salah satu bank pemerintah. Ya, dia punya sahabat teman orang Kristen, tapi dia bilang tak satu pun di antara mereka yang memberitahukan tentang Yesus kepada saya. Tapi ketika saya punya pergumulan, punya masalah, saya mencari jalan keluar dan ketemu, akhirnya saya berjumpa dengan Yesus. Dan itu dia sudah pensiun, dan akhirnya dia bertobat, terima Yesus, dibaptis, dan jadi pelayan Tuhan. Sempat ikut kuliah di tempat kami di STI, di Singaraja. Dia bersaksi, kenapa enggak dari dulu saya dengar tentang nama ini? Padahal sahabat-sahabat saya banyak orang Kristen. Karena dia bersaksi bahwa setelah percaya Yesus, dia mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Dia mengalami sukacita yang luar biasa. Dan di akhirnya sisa hidupnya diserahkan untuk melayani Tuhan. Saudara, bagaimana? Apakah kita siap terus menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan? Ada kesempatan, lakukan, jangan takut. Karena ada kuasa di dalam diri kita, amin. Ada kuasa, untuk itu berserah penuhlah kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percaya bahwa ada orang-orang yang telah Tuhan persiapkan untuk mendengar Injil melalui kita. Jangan berkata, oh kalau saya pergi ntar gak ada orang percaya. Memang akan ada juga orang gak percaya. Tapi fokus kita kemana? Ada nggak nanti yang akan mendengar saya?
Jangan-jangan saya nanti diusir. Jangan-jangan ini kamu anak kecil sana lah nggak ngomong-ngomong aja kayak gitu. Bisa saja ditolak. Ya tapi kita harus percaya bahwa ada orang-orang yang telah dipersiapkan Tuhan. Ini sudah siap dan menantikan hamba-hamba Allah datang untuk memberitahukan tentang kabar baik itu. Sudah dipersiapkan. Perhatikan di ayat berikut berkata begini, ayat 10. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di satu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah. Artinya apa? Yang punya rumah telah Tuhan siapkan untuk menerima. Yang punya rumah telah siap menantikan bahwa dia sedang menantikan kebenaran itu. Dia mau memperoleh keselamatan itu. Dan selama hamba Allah, murid-murid belum datang, dia sedang menantikan keselamatan itu. Dan ini adalah gambaran banyak orang. Bukan hanya sekedar gambaran, tapi ini kenyataan saat ini. Ada banyak rumah-rumah yang sedang menantikan untuk dibukakan rumahnya ketika hamba Allah datang. Ada orang-orang yang sedang menantikan dan mau membuka hatinya ketika ada anak-anak Tuhan. Ketika ada orang percaya memberitakan kabar baik itu. Sedang menantikan. Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Saya renungkan ini, tempatnya ini, daerah ini sedang Tuhan persiapkan. Waktu kita ke sana dan mulai mereka terbuka, beritakan. Fokus kita ke sana. Tapi ada juga yang enggak terbuka. Lihat ayat 11. Dan kalau ada satu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Kebaskan debu kamu. Gini. Jadi seperti kalau debu dicampakkan mereka. Kalau enggak percaya. Ya, kalau enggak percaya. Tapi memang ada orang yang enggak mau percaya dengan pemberitaan kita. Kalau saudara bersaksi, saudara bercerita tentang pengalaman hidup saudara yang sudah bertobat, belum tentu yang dengar itu senang. Gitu aja, sok suci loh. Ada nggak saudara beritahukan hal yang benar kepada teman sahabat, malah kita di ngenyek gitu ya, dinyek itu apa, diledein. Oh baru 2 kali ke gereja ngomong udah kayak gitu, udah kayak pendeta aja nggak ngomong kayak gitu ya. Saya lihat baru 3 kali ke gereja rajin, gayanya, ngomongnya firman. Akhirnya kita nggak berani lagi. Tapi sekalipun digituin tetap berani, amin. Jangan fokus kepada mereka yang menolak. Ya memang kita tidak ngerti ini orang ini nolak atau tidak. Yang kita tahu adalah pergi, beritakan, taburkan apakah tanah ini subur, apakah batu-batu, ya pinggir jalan, kita nggak ngerti itu. Dan bukan itu urusan kita adalah menabur. Beritahukan ketika kita beritahukan kepada si A itu menolak. Kenapa? Ada roh jahat di dalam hidupnya. Kalau orang yang sedang dikuasai oleh roh jahat suruh saja berdoa, saya yakin dan percaya dia tidak mau. Ayo berdoa dalam nama Yesus, dia nggak mau. Oh Yesus, sana. Enak aja. Ya. Ada dulu seseorang, ini satu hal yang keliru juga ya. Kita perlu hikmat juga memang waktu memberitakan kabar baik ini. Ya. Jadi dia pergi dan ada orang yang sedang mabuk main judi. Ya. Nah, di situ diberitahukan tentang Injil. Ya, yang dengar ini lagi kalah lagi. Saudara tahu nggak siapa pernah main judi di sini? Saya pernah, jujur saja. Nah, waktu kalah gimana hati kita? Perasaan kita? Panas kan? Dengar sesuatu yang nggak ditonjok lah kamu. Tunjuk dia. Apakah kemudian orang ini berkata, gara-gara saya berita Injil, aduh inilah ini siap menerima? Enggak, itu kurang berhikmat. Beritahukan kabar baik kepada orang yang lagi ya kondisinya memang siap. Ya, kalau dia sedang seperti itu kita datang, dia enggak, lagi kacau banget. Untuk itu doakan aja, sampai tenang dulu. Baru setelah tenang beritahukan. Kalau tetap kita harus beritahukan, tapi perlu kita mendoakan. Rasul Paulus nanti ketika kita belajar firman Tuhan, dia bilang kepada jemaat, doakan saya supaya ketika saya membuka mulut untuk memberitahukan firman,
Ya, kuasa Allah itu bekerja nyata dan orang yang mendengar itu dijamah Tuhan, dijamah Roh Kudus dan akhirnya menerima Yesus dan akhirnya bertobat dan itu sudah terjadi. Ya, hampir sama kita pengalaman kita. Saya pikir ya dulu kita nggak terlalu serius juga sama Tuhan kok. Jujur aja saya nggak pernah serius dulu sama Tuhan. Ya, kalau bukan karena ada orang yang mendoakan dan ada orang yang memberitahukan kebenaran, ya tidak bisa saya seperti ini. Bapak Ibu juga seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang memberitahukan kabar baik, Bapak Ibu tidak bisa seperti sekarang. Mungkin kita bergaul kali dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Kita andalkan kekuatan-kekuatan dunia. Tapi karena kita mendengarkan kabar baik, akhirnya kita bertobat. Dan fokuslah kepada orang-orang yang sedang Tuhan persiapkan. Ini kebenaran. Ada orang yang akan membuka hatinya. Ada orang yang sedang gundah gulana saat ini. Sedang keadaan kacau pikirannya. Mereka butuh jalan kebenaran. Mereka sedang menantikannya. Mari kita fokus kepada jiwa-jiwa ini. Dan bergeraklah. Beritahukan kebenaran itu. Dan ketika mereka sudah terbuka, tinggal di situ. Artinya bimbing, beritahukan kebenaran sampai dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti kuasa kegelapan tidak bisa lagi menguasai dia. Seperti Bapak Ibu, Saudara dan saya yang sudah tinggal di dalam terang ini, kuasa kegelapan tidak akan bisa menguasai kita lagi. Amin. Amin. Karena terang ada pada kita. Kuasa itu ada pada kita. Bahkan kuasa itu kita bisa gunakan untuk menaklukkan kuasa-kuasa jahat. Hanya masalahnya seringkali kita tidak bergerak. Kita hanya berdiam. Sangat disayangkan kuasa yang ada pada kita. Kalau kita tidak bergerak. Anak-anak Tuhan, waktunya untuk terus bergerak. Dan waktunya sudah semakin singkat. Tanda-tanda akhir zaman sudah kita lihat. Ya kemarin kaum bapak-bapak Sinam kunjungan. Dan kita membahas tentang itu. Tentang peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Gempa dan segala macam. Nah kemudian pas pulang Pak Philip kasih tahu ada gunung pindah katanya di Kupang. Dan tadi pagi saya dikirimi video itu, maka saya kirim ke jemaat. Saya pikir hanya longsor sedikit saja. Ternyata jalan menuju Soe udah gunung dia. Dan yang buat itu katanya ada tronton di dalam. Tronton di dalam berarti ada orangnya. Kalau ditutupi gunung ya selesai sudah. Mudah-mudahan dia udah percaya Yesus. Kalau sudah percaya enggak masalah, pasti masuk surga. Tapi keluarga bersedih. Tapi kalau belum percaya, enggak ada lagi waktu dia untuk dengar Injil. Saudara, ya kita harus siap untuk itu. Waktu bincang-bincang kemarin itu bagus sekali. Ya dengan Opa On. Jadi di pembicaraan kita dah kapan pun waktunya kita harus siap. Amin. Amin. Siap untuk apa dulu? Siap untuk mati. Tapi sebelum mati, kita lakukan sesuatu. Paulus berkata begini, mati itu keuntungan. Akan bersama dengan Kristus. Tapi kalau hidup untuk menghasilkan buah. Ada kuasa di dalam diri kita. Ada orang-orang yang sedang menantikan kedatangan kita. Bapak Ibu berkunjunglah ke teman-teman yang belum percaya. Saksikan kehidupan kita. Doakan dia. Salah seorang ibu, saya senang waktu kemarin di KPI bersaksi, dia dalam keadaan sulit, di rumah sakit, menjaga anak, ada lagi orang lain yang datang juga, yang bukan orang percaya, bukan orang Kristen, ya tetapi ibu ini tergerak hati untuk mendoakan anak itu, dan memberitahukan sesuatu kebenaran, dan yang didoakan senang. Dan kita terima kasih, di tengah kesulitan. Ya bisa saja ibu ini berkata, alah saya aja susah ngapain juga doain orang itu, mikirin orang itu. Anak saya aja lagi sakit begini.
Tapi di tengah-tengah keadaan kesulitan, nah rupanya Tuhan antarkan jiwa ya, untuk didoakan dan diberitahukan tentang Yesus. Ya, dan orang yang didoakan itu berterima kasih. Dia dengar nama Yesus yang adalah Tuhan. Wow, dahsyat. Kalau kita semua bergerak, bukankah pribadi-pribadi yang menanti itu akan bersuka cita? Ada banyak kesaksian Bapak Ibu. Jadi anak-anak Tuhan memberitahukan tentang kebenaran. Tanpa diduga-duga, yang mendengar itu diberkati. Dan terbuka hatinya untuk terima Yesus. Bahkan ada yang dibimbing untuk berdoa terima Yesus. Ada yang sampai menangis. Ada yang mengalami kelegaan. Karena mereka mendengar nama itu. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, fokuslah kepada jiwa-jiwa yang sedang menanti. Bukan kepada jiwa-jiwa yang menolak. Memang ada yang menolak. Ada yang akan menyakiti kita. Ada yang akan mengusir kita. Akan ada yang menghambat kita. Bisa menutup gereja kita. Menutup persekutuan kita. Mencaci maki kita. Bisa saja banyak. Tapi kita tidak fokus kepada mereka. Tetapi kita siap menghadapi itu. Jangan karena itu kita jadi takut. Tapi kita lebih fokus, ada orang-orang yang sedang menantikan. Mereka membutuhkan kebenaran. Mereka sedang menantikan supaya mereka diselamatkan. Seperti seseorang yang ada di kolam yang sedang menuju maut karena mau tenggelam. Hanya tinggal tangannya yang bisa dia kasih ke atas. Dan kita melihat bagaimana mungkin kita berkata, tenggelam nih ya. Jangan kita bergerak, tangkap dia punya tangan, langsung tarik dia ke atas. Dan ketika dia bebas dari keadaan yang menuju dia tadi maut, dia akan berkata, syukur, puji Tuhan, terima kasih sudah menyelamatkan saya. Saudara, mari fokus kepada orang-orang yang sedang menantikan kabar baik itu dan beritakan kepada mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berani mempraktekkan kuasa dari Tuhan. Kuasa itu harus berani kita praktekkan. Jangan iya ya, saya punya kuasa ya. Syukurlah saya punya. Kalau roh jahat menghambat, saya punya kok. Tapi hanya di dalam diri kita. Tidak berdampak kepada orang lain. Untuk apa? Jadi diberikan kuasa itu, lihat murid-murid dikasih kuasa atas roh jahat supaya mereka pergi. Dan mengusir roh-roh jahat itu. Roh jahat itu mengikat banyak orang. Nah, roh jahat yang mengikat orang itu harus dilepaskan. Kemudian orang-orang yang terikat lepas dan mereka mengalami kebahagiaan. Ada banyak orang saat ini tidak mengalami kebahagiaan, tidak mengalami sukacita karena dikuasai oleh roh jahat. Ya, ditekan oleh roh jahat, ya, diperbudak oleh roh jahat. Dan ini hanya bisa lepas dengan kuasa yang daripada Tuhan. Mereka perlu dengar nama Yesus. Mereka perlu berseru di dalam nama Yesus. Mereka perlu putuskan ikatan kuasa kegelapan itu dalam nama Yesus. Maka untuk itu kita harus berani mempraktekkan. Ayat 12. Setelah mereka diberi kuasa, lalu pergilah mereka. Saudara, ada kuasa di dalam diri Bapak Ibu Saudara, amin. Kita baca bersama-sama, lalu pergilah mereka, kita ganti lalu pergilah saya. 1, 2, 3, lalu pergilah saya. Pastikan minggu ini ada 1, 2, 3, 4 yang dengar. Jangan kalah dengan anak sekolah minggu. 1 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dia bawa teman loh. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. Hanya saya tidak 4, 5, 6 ada yang belepotan. Tapi harusnya banyak 4. Ada berapa kita di sini? Minggu depan bawa satu-satu saja udah berapa? Minggu depannya bawa lagi. Nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin kita orang yang di sana yang belum datang kepada Tuhan, yang belum percaya, nggak usah, yang menyatakan dirinya orang Kristen saja. Itu aja dulu langkah pertama. Tapi ada kemungkinan, sekali lagi saya katakan, yang kita bawa itu Allah. Kita ajak dia, ayo Allah. Kau aja lah di situ.
Saya masih asik dengan dunia saya. Tapi tetap jangan menyerah, praktekkan. Ya, saudara akan baru mengerti, Bapak Ibu mengerti namanya ditolak. Oh, akhirnya saudara ditolak, aduh rasanya sakitnya itu di sini, nggak apa-apa. Kita tidak fokus ke situ. Cari lagi orang yang sudah siap, yang sedang menantikan. Ya, lalu pergilah mereka. Saat ini kita berkata, lalu pergilah saya sudah dengar firman. Saya hari ini tahu firman. Dan saya memang diminta oleh Tuhan untuk pergi dan saya mau pergi. Pergi untuk apa? Pergi memberitakan bahwa orang harus bertobat. Harus bertobat. Pertobatan terjadi ketika orang itu percaya Yesus, mendengar nama Yesus, imannya timbul. Ya, percaya kepada Yesus. Orang yang sudah percaya Yesus, terjadi perubahan di dalam hidupnya, bertobat. Jadi tadinya kita hidup dalam kuasa kegelapan, hidup dalam kejahatan, kedagingan, perbuatannya kacau. Akhirnya orang beritahu tentang Yesus kepada kita. Dan kita percaya kepada Yesus. Saya pastikan orang yang sudah percaya kepada Yesus, hidupnya berbalik. Ini namanya bertobat. Tidak lagi asik dengan kejahatan. Kemudian dia melangkah di dalam kebenaran hari lepas hari. Terjadi terus pembaharuan. Mungkin ada godaan lagi untuk kembali kepada yang lama, tapi ada kuasa di dalam diri kita untuk berkata, tidak, untuk yang lama. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Kristus ada dalam hidup kita, amin. Lalu pergilah mereka, memberitakan bahwa orang harus bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Seringkali kalimat ini terus berkumandang dan sampai hari ini pun kalimat itu harus terus kita kumandangkan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kita tidak tahu kapan waktunya kita ada di bumi ini. Selagi masih ada kesempatan bertobat, kita perlu menangisi jiwa-jiwa yang masih terikat dengan kuasa kegelapan. Menangisi jiwa-jiwa yang belum berseru di dalam nama Yesus. Berdoa terus. Kemudian kita melangkah. Ada orang yang telah terlebih dahulu melangkah. Dan orang itu kita doakan. Dan ada giliran kita yang melangkah juga. Saat ini kita bersama-sama mengerjakannya. Saudara, mereka pergi. Yang menarik adalah lihat kuasa itu terbukti. Dan mereka mengusir banyak setan. Adakah di antara kita yang pernah mengusir setan? Setannya lari atau kita yang lari? Jangan sampai itu ada sedikit leluconnya. Ada orang kerasukan setan. Dalam nama Yesus pergi. Dalam nama Yesus pergi. Enggak pergi. Kalau kamu enggak pergi, aku yang pergi. Ah, capek. Kengken beli. Sing nawang tiang. Ada kuasa. Halo? Sudah pernah ngusir setan? Mengeluarkan setan? Atau kesetanan? Siapa yang pernah kesetanan? Artinya setan menguasai. Ada ya? Ada loh kesetanan loh. Orang lagi marah bisa kesetanan. Kamu tidak kenal saya ya? Saya aja nggak kenal kamu. Ya, udah mulai kesetanan. Roh jahat menguasai. Jangan kita ladeni dengan, kan bukan darah dan daging. Jadi kalau ada seorang marahnya meledak luar biasa, ngegas, ya kecepatan sebenarnya gigi 6 tapi dia bawa gigi 7, nggak tahu dari mana yang ke 7. Itu udah supranatural, udah luar biasa. Itu dikendalikan oleh roh jahat. Nah kita jangan bisa meladeni dengan kekuatan kita. Bukan melawan darah dan daging. Jadi harus berdoa. Serahkan kepada Tuhan. Usir roh jahat yang ada padanya. Otoritas Allah. Praktekan. Berani nggak sih? Berani nggak sih? Harus berani. Ini kisah nyata seorang hamba Tuhan. Dia cerita, ini jemaat mereka, ini jemaat biasa. Ada satu perusahaan, tiba-tiba ada yang kerasukan pekerjanya. Terus orang-orang di sana bilang, itu kan bapak si itu orang Kristen, katanya orang Kristen itu bisa usir setan. Ya, bapak itu orang Kristen bisa usir setan. Dan kemudian orang datang kepada bapak itu ke rumahnya, Pak, kata orang Kristen bisa ngusir setan dan bapak kan Kristen, berarti bapak bisa ngusir setan.
tolonglah ada teman kami yang dirasuk setan. Oke, dia pergi kemudian dibilang, doanya begini, nggak tahu boleh dicontoh nggak. Kata orang-orang di sini, saya orang Kristen bisa usir setan, dan saya orang Kristen, saya usir setan, keluar dalam nama Yesus. Dia pulang. Biarin aja gitu. Sampai di rumah kemudian lihat rumah, Pak, luar biasa Pak, setannya udah keluar. Dia enggak sampai aduh, enggak. Kata orang-orang di sini, saya Kristen, orang Kristen bisa usir setan. Saya orang Kristen, saya usir setan keluar dalam nama Yesus. Dia tinggalkan, pergi. Ini kisah nyata. Itu pergi aja. Setannya keluar. Ngerti juga setannya ya. Terus dia bilang itu orang Kristen bisa ngusir setan. Orang Kristen bisa ngusir setan. Bapak Ibu orang Kristen? Enggak ada jawaban. Bapak Ibu orang Kristen, amin. Bisa usir setan, bukan kesetanan. Iya kan? Jangan ada, orang Kristen kenapa dipukuli anaknya, bengkak-bengkak akhirnya meninggal anaknya dipukuli. Orang Kristen itu ya? Itu sih bukan ngusir setan, itu kesetanan. Orang Kristen bisa ngusir setan. Amin. Amin. Jadi kalau ada yang masuk yang gak usah telepon Pak Pendeta, Bapak Ibu yang menyelesaikan. Saya akan lihat nanti kalau ada, di KPI ada orang-orang KPI di situ, jalankan. Amin. Enak ya. Kalau agak susah-susah bilang aja, kata orang-orang sini saya orang Kristen, saya KPI Ungasan. Saya di KPI Ungasan. Dalam nama Yesus, roh jahat keluar, udah tinggalkan aja. Jangan ada teman, Pak apa-apaan Pak, ini semakin merajalela. Gimana ya? Ya udah iman kita. Ada kuasa. Ya otoritas itu ada. Mereka mengusir banyak setan. Saya mau bertanya, kenapa banyak setan? Ya, mereka mengusir banyak setan. Ya karena yang banyak setan. Coba lihat kiri kanan dan katakan, ternyata banyak setan. Banyak setan. Serius Bapak Ibu, banyak setan. Oh, apakah seram setannya? Enggak, kadang-kadang setannya itu menyamar. Cantik, ganteng. Jadi hati-hati dengan orang ganteng. Bisa kesetanan. Hati-hati dengan orang cantik, bisa dipakai loh, benar. Harta. Ya, kekuatan, kepintaran. Ada orang pintar saking pintar bilang enggak percaya sama Tuhan lagi. Hati-hati. Ya. Akhirnya dia disombong, bukankah Lucifer yang punya keunggulan itu? Ya, bosnya setan itu, iblis itu, karena punya kelebihan. Bukan setan itu seram gitu, enggak. Itu mungkin zaman dulu kita diajarin begitu. Sekarang hati-hati, dia menyamar, membuat kita hancur. Ditawarkanlah kekayaan, ditawarkan kekuatan, ditawarkan kepintaran, kesuksesan, usahanya bagus semua, tapi tidak di dalam Tuhan. Itu sangat berbahaya. Saudara, mari praktekkan kuasa Allah. Amin. Praktekkan. Dan banyak orang mengalami kesembuhan. Yang sakit disembuhkan. Dengan apa? Iman, doa. Mereka bukan dokter. Tapi ketika mereka berdoa, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Bukan berarti kita nggak perlu ke dokter. Ya ada orang yang sudah ke dokter tapi juga nggak sembuh. Ke dokter ya, tapi tetap di dalam doa. Doakan dokter, doakan obat itu. Ya kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Kita harus berani mempraktekkannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita dapat berani, ya, berani memberitakan Injil, berani bersaksi. Dengan cara apa? Pertama, mari penyerahan diri kita secara mutlak kepada Tuhan Yesus. Serahkan, saya siap dipakai Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa ada orang-orang yang telah Tuhan persiapkan untuk mendengar Injil melalui kita. Pastikan dalam hidup kita, sebelum kita dipanggil Tuhan, ada orang yang diselamatkan melalui pemberitaan firman, melalui pemberitaan Injil melalui kita. Pastikan. Yang ketiga, berani mempraktekkan kuasa itu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sedang kita bangkit berdiri. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita adalah murid-murid itu, kitalah yang diutus. Keluarga kita menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Pribadi kita
adalah pribadi-pribadi yang melayani Tuhan. Di mana saja, di mana Tuhan mau pakai kita, di situ kita lakukan. Kita praktekkan kuasa Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani saat ini, yang membuka lahan-lahan baru, kita terus bawa dalam doa. Dan kita sendiri berdoalah, ada 1, 2, 3 orang yang kita bawa dalam doa, supaya mereka datang kepada Tuhan. Tinggal nunggu waktu. Ya, Tuhan menantikan itu.